Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggal Bima Sakti, NPM 2217051032 dari Ilmu Komputer Angkatan 22 kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk tugas grafika komputer, yaitu menjelaskan transformasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Transformasi yaitu operasi pada objek untuk mengubah letak, ukuran, dan orientasi, menghasilkan wujud baru dari suatu objek tanpa harus menggambar ulang. Ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pergeseran atau translasi, selanjutnya ada perbesaran atau penskalaan, lalu perputaran atau rotasi, lalu ada pencerminan atau refleksi, dan terakhir ada shear atau shear ini. Contohnya sebagai berikut. Untuk translasi itu ini pergeseran, yaitu bergeser dari yang posisinya di sini menjadi sedikit naik. Lalu selanjutnya rotasi, perputaran, contohnya seperti ini. Lalu refleksi itu pencerminan, seperti sifat cermin. Selanjutnya yaitu shear, yaitu pergeseran pada suatu titik dan membiarkan titik lainnya. Scaling itu perubahan ukuran menurut saya, bukan perbesaran. Seperti pada contoh ini nih, dari yang besar ini menjadi kecil. Nah, ada dua jenis scaling, yaitu uniform scaling dan non-uniform scaling. Kalau uniform scaling itu, perubahan ukurannya itu sama rasionya setiap titik, jadi bentuknya tidak berubah. Jika non-uniform, itu bentuknya berubah. Maksudnya, pembesaran atau pengecilannya itu merubah bentuk. Seperti ini. Ini bentuknya hampir persegi atau sedikit memanjang ke atas, lalu bentuknya berubah menjadi memanjang ke samping. Selanjutnya, vectors dan metrik. Vektor itu ada magnitude, yaitu panjang dan arah. Dalam koordinat, kita contohkan ada titik A, B, C, dan misal di sini D. Kita pahami ini. Di sini ada X dan Y, dan di sini ada min X dan Y, lalu X dan min Y. Apa itu? Titik A ini berada pada sisi X positif dan Y positif, yaitu X positif dan Y positif. Lalu yang B ini berada di titik Y negatif, yaitu Y negatif, X negatif. Jadi X negatif, Y positif. Kemudian untuk yang C di sini, X-nya ini positif, Y-nya negatif. Lalu yang D di sini, misal, ini untuk X negatif dan Y negatif. Lalu, vektor itu operasinya ada penjumlahan, pengurangan, dan negasi, dan sebagainya. Penerapannya, contohnya seperti ini, ada perputaran burung. Pergerakan. Nah, translasi, yaitu pergeseran nih. Dari titik yang ini bergeser ke ini turunannya, XY ke XY yang ini. Kalau untuk translasi itu perubahannya hanya plus dan minus ya, karena hanya bergeser nih. Dan itu sama antara X dan Y-nya. Seperti ini nih, TY, TX-nya. Ini contohnya, dan bentuk matriksnya seperti ini. Nih, TX, TY ini rumus sih, tapi ini bisa lebih mudah dipahami jika ada contoh soalnya. Titik ini berapa dan titik ini berapa. Selanjutnya, sistem koordinat homogen. Di sini ada X, Y, W atau X, Y, Z lah. Di titik pada lokasi. Itu artinya X per W, Y per W. Lalu untuk yang Z-nya 0, yaitu titik tak hingga. Lalu untuk titik X, Y, Z-nya itu 0, itu nggak diizinin, jadi harus berisi angka lah. Ya, kurang lebih gitu. Lalu selanjutnya, translasi, pergeseran yang tadi. Ini untuk contoh yang matriksnya, di mana yang dalam kotak biru ini, yaitu 1 ini itu koordinat asal, dan ini adalah yang homogen. Setelah dimasukkan titik translasinya. Selanjutnya ada penskalaan, yang tadi, yang perubahan ukuran. Nih, dari yang bentuk awalnya ini menjadi ini dan ini bentuk yang kanan dan yang kiri bawah ini, yaitu scaling yang non-uniform. Ya kan? Bentuknya berubah kan? Ini menjadi melebar ke samping, dan ini meninggi. Dan ini sepertinya yang uniform scaling.
Jadi bentuknya masih sama, hanya ukurannya yang berubah, yaitu menjadi lebih besar. Rumusnya seperti ini nih. SX, SY, dan bentuk matriksnya seperti ini. Ini bentuk matriks, ini bentuk penskalaan. Lalu jenis penskalaan atau scaling itu ada dua nih, tiga malah. Ada origin, sekitar origin, dan luar origin. Pada origin itu yang di dalam titik-titiknya itu melalui titik nol. Seperti ini nih. Nih, ini kan titik nolnya terlalui lah, jadi nyebrang antara minus sama plus dan minus, dan di sini ada plus dan minus. Plus dan minus, nah gitu. Kalau sekitar origin itu jadi salah satu titiknya bersinggungan dengan titik nol. Nah, salah satu titiknya itu titik nol, seperti inilah. Lalu yang di luar origin itu titiknya tidak ada di titik nol sama sekali, alias ya seperti ini. Ini kan titik nol di sini, ini jauh. Selanjutnya refleksi atau mirroring atau mencerminan. Misal garis hijau ini. Refleksi dari X, Y ini, titik hitam ini, yaitu di sini. Dan untuk yang mana ya? Oh, dan untuk titik hitam yang ini refleksi ke sini dengan cerminnya di sini. Lalu untuk yang hijau yang ini itu cermin yang nyebrang atau yang ya seperti itulah. Kita lanjut ke contohnya aja nih yang lebih jelas. Nah, ini nih, refleksi atau pencerminan yang ini nih. Nih, refleksi, refleksi. Ya seperti sifatnya cermin. Nih, ini. Lebih mudahnya seperti kertas dilipat. Nah, ini seperti kertas dilipat. Nah, dia jadi tercetak gitu kan. Namun, saya juga bingung nih. Kenapa titik yang ini? Oh alah, karena ini titik. Jadi kurang lebih, ya gitu deh. Cermin yang kebalik, karena ini titik. Kalau ini kan garis nih. Garis, garis, garis. Jadi cermin yang dilipat. Kalau ini yang, gitulah. Muter jadinya kayak gini. Lalu ini untuk bentuk matriksnya untuk matriks X, matriks Y, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke shear yang tadi nih. Yang menggeser sebagian titik dan membiarkan lainnya. Ini titik originalnya seperti ini. Untuk yang shear vertikal kan yang ke atas nih. Jadi gesernya itu, nih dua titik yang ini itu digeser ke atas. Kalau yang horizontal, dua titik yang ini geser ke samping. Yang atas nih gesernya ke samping karena horizontal ya. Nah, ini contoh dengan titik yang nyatanya nih. Ini termasuk yang horizontal. Kalau horizontal itu, nah ini titik ini kan tetap sama. Dan titik lainnya yang bergeser. Titik lainnya bergeser ini kalau horizontal pasti yang bergeser kalau horizontal. Horizontal itu berarti X-nya yang ganti. Nah seperti ini. X-nya sama. Dari 0 ke 2 itu bergesernya 2. Nah nih, dari 1 ke 3 bergesernya 2 sama. Dan harusnya kalau di contoh ini harusnya tingginya tetap segini ya. Karena Y-nya kan masih 1 nih. Nah harusnya masih di sini. Nah selanjutnya untuk yang ini juga sama. Ini kan yang vertikal. Jadi titik yang ini sama. Lalu berarti Y-nya yang berubah. Nih Y-nya dari 1 ke 3 yaitu bergeser 2 nih. Dari 0 ke 2 bergeser 2. Lanjut ke rotasi. Rotasi itu yang perputaran. Ada letak titik, ada sudut putar. Nih, sudut putarnya theta. R-nya itu jari-jari ya. Dan kosin seperti yang pernah kita pelajari di SMA. Selanjutnya seperti ini nih. Ini untuk contoh yang lebih jelasnya nih. Ini theta yaitu sebagai sudut. Lalu ini R sebagai jari-jari. Nah, ini titik awal dan ini titik akhirnya lah. Bukan titik akhir, titik perpindahannya. Ada dua jenis ya. Ada yang searah dengan jarum jam atau disebut clockwise. Dan yang berlawanan itu counterclockwise. Rotasi pada titik sembarang. Nah, seperti ini bentuk matriksnya. Dan ini untuk matriks-matriks dari masing-masing yang translasi pergeseran, mirroring itu refleksi, lalu scaling perbesaran pengecilan, shear itu yang geser ke atas kecil, rotasi yang perputaran. Nah, selanjutnya ini ada JavaScript, yaitu script untuk menampilkan bentuknya di HTML canvas, di canvas HTML. Ini untuk matriks yang scaling, ini yang translasi tadi apa ya? Pergeseran. Nah, ini ada perputaran. Perputaran ini ada yaw, ada roll, dan pitch.
Kalau yaw ini kan berada di sumbu Y, berarti ini perputaran, oh ya ini ada nih, perputaran terhadap sumbu Y, dan raw ini roll perputaran terhadap sumbu X, dan pitch perputaran terhadap sumbu Z. Loh, kok salah? Yaw-nya perputaran terhadap sumbu Z. Yaw perputaran terhadap sumbu Z. Pitch yang Y. Oh, pitch yang Y. Oh, berarti XY itu gini. Oh, ya, 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 ya. Berarti raw ini yang yaw ini yang Z, pitch ini yang Y, roll ini yang X. Oh, begitu. Oke. Berarti yang ini X, ini Y, dan yang ini Z. Oke. Selanjutnya ini contoh perhitungan tapi belum pakai nilai ya. Jadi terlihat ribet. Seperti inilah, seperti yang pernah kita pelajari di aljabar linear dan di SMA. Ini pencerminan nih, ini bentuk apa ya? Matriksnya, dan ini bentuk contoh gambarnya, contoh visualnya. Terhadap bidang X ya, X kan ini, berarti yang berpindah Z-nya nih, Z-nya nyebrang ke sini, kan cermin. Dan sama untuk XZ yang XZ berarti Y-nya, untuk yang YZ berarti X-nya. Ini matriks untuk SIR. Kemudian, nah ini perhitungannya cuman masih pakai angka yang pakai rumus ini Mas Yan. Belum contoh. Seperti ini. Perkalian matriks kita sudah pernah lah, berarti kalau matriks itu ini apa ya? Baris kali sama kolom. Nih, baris kali kolom. Nah, seperti ini. AX kali X, AY kali Y, AZ kali Z. Dan ditambah. Seperti yang lainnya juga begitu. Lalu lanjut, nah ini ada contoh codingannya untuk di OpenGL dan di WebGL. Kalau tidak salah ini di menggunakan bahasa C kalau nggak salah. Dan ini di JavaScript. Iya ya, iya kurang lebih itu. Nah oke, cukup sekian video penjelasan transformasi mata kuliah grafika komputer dari saya, Enggal Bima Sakti, NPM 2217051032. Saya akhiri video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.